Bakso Cimot Maudi. Kayaknya agak telat ya nyobainnya ya, tapi habis penasaran sih. Ini sambalnya parah banget ya. Cobain. Pedas. Ini cabenya serem banget nih. Dalamnya ada kejunya. Tuh. Boleh nggak kejunya? Boleh tuh. Lumayan banyak ya isi mozzarella-nya. Lumayan loh mozzarella. Baksonya juga enak sih. Berdaging, nggak terlalu halus. Kayak sambal ya. Oh, pedas. Pedas guys. Tapi itu yang bikin enak ya. Ini yang urat. Ini nggak ada isi bakso urat. Full urat. Berasa sih dalamnya urat-urat kasar gitu. Enak ya, pantesan laku. Kenyal, padat gitu loh. Jadi enak dikunyah, cuy-cuy. Ini yang kecil-kecil kita cobain pentol. Lebih suka yang urat sih. Ini lebih berasa tepung ya. Anteng banget sih, enak. Enak. Lihat deh. Kalau resep warisan dari tahun 1968. Pisangnya lumayan kan, gede-gede. Terus dia nggak terlalu berminyak gitu ya. Tepungnya itu kayak crunchy gitu loh. Dengerin ya kriuknya nih. Tepungnya tuh renyah, nggak tebel. Pisangnya yang tebel. Jadi komposisinya tuh pas tuh. Tetap kamu berasa kriuk tepungnya, tapi juga berasa pisangnya. Pisangnya manis banget lagi. Terus tepungnya tuh kayak ada gurih-gurih sedikit, enak ya? Mereka pakai pisang raja jadi manis, potongan pisangnya juga besar-besar. Digoreng sampai caramelize. Ada 2 varian, pisang madu ori dan pisang madu wijen. Lagi ada promo, buy itu pisang madu any varian, get one free pisang madu yang small. Pisang madu nampan. Sudah tersedia juga di ojol, cari aja pisang madu nampan. Pesen yang jumbo-jumbo lagi. Kali ini keju. Aku baru kali ini sih lihat keju bentuknya kayak gini. Ini cakep banget, kayak roti, kayak kepangan gitu ya. Nah, baliknya tuh kayak gini nih, baliknya. Depannya gini. Ini namanya Trecchioni Cheese Camilla La Mozzarella. Jadi ini tuh mozzarella sebetulnya, tapi bentuknya kayak gini. Kita makan aja ya. Rasanya gimana ya? Ya agak mirip bongkoncini itu loh. Dia nggak sampai yang keju asin banget gitu ya. Teksturnya kayak gini tuh guys. Tuh. Kalau disobek kayak roti ya. Dalamnya gini. Dia nggak seasin yang keju biasa. Harum susunya masih kuat ya. Dia bisa dibelah-belah gini tuh. Nggak terlalu asin ini. Teksturnya nggak sampai kenyal banget, tapi ada kenyalnya dikit. Nggak terlalu bau keju, lebih ke bau susu. Cheese Camilla Mozzarella. Coba. Enaknya ini dibikin apa ya? Apaan sih kok kayak gini sih? Kenapa, Ci? Ini aneh banget masa ayam gorengnya gini. Ini bener kan ayam kok kayak fish and chips? Aku pesen nasi lemak sih ini, cuman ya ayamnya beda sama yang lain. Enak juga ini tepungnya renyah gitu, bumbunya tuh sampai di dalam. Terus ada taburan kayak serundeng gitu. Makan sama nasi lemaknya nih enak nih. Harum nasi lemaknya. Nasi lemak ala Malaysia gitu loh. Ada kacang, ada teri, telur, sama ini sambelnya tuh sambal prawn. Nah, aku sih selalu sukanya gini nih, campurin nih semua nih. Selasa lagi di KL. Nah sekarang aku mau cobain Mongolian chicken rice. Telurnya aku pesen setengah mateng nih. Cocolin ya. Ini tuh kayak asam, manis, peppery gitu. Canai chicken curry. Cobain karinya. Rempahnya tuh khas gitu kari India. Enak. Dessertnya aku pesen poloban gelato. Pesen yang durian. Harum durian banget. Rotinya lembut. Terus ini ada crispy-crispy-nya nih guys. Kacang hijau yang digoreng nih. Mau kopi ada coconut cabe. Gurih-gurih gitu enak loh. Avocado. Ini atasnya kayak ada parutan kelapa ini kayaknya. Alpukatnya ada yang kayak di jus. Ada yang kayak masih utuh-utuh gitu ya. Jadi teksturnya macem-macem nih. Enak ini. Ada es krim pula. Kalian kalau mau sarapan di mall ya, ini pagi juga udah buka. Menunya lengkap, berbagai makanan Asia. Uncle Ming di Puri Indah Mall. Sudah buka dari jam 8 pagi dan ada promo juga. Cocok buat ngumpul-ngumpul nih.
Bakal jadi makanan wajib aku kalau ke Pontianak. Masih di Pontianak, kita mau sarapan. Sarapan apa? Bubur ikan. Di Jakarta aku belum pernah lihat sih bubur ikan seperti ini. Tumpukan ikannya banyak banget dan ini fresh dipotong langsung. Ukuran ikannya besar-besar. Ada 5 macam ikan yang dipakai. Alu-alu, hiu, kakatua, kakap, dan kerapu. Gak cuma dagingnya aja, bagian ikan yang lain juga dipakai tuh. Kayak kulit, perut, kepala, sampai sumsum. Masaknya tuh simple, cuma direbus sebentar aja kayak gini, dibilas, terus direbus lagi. Rebusnya sambil digoyang-goyang gini dan gak lama. Kalau udah taruh di mangkok, dikasih minyak bawang putih, terus disiram kuah. Kuahnya tuh ya kaldu yang bekas rebus ikan tadi. Simple sih, terus dikasih yang coklat itu daging ayam. Aku sekalian pesan bakso ikan, cara rebusnya sama. Nanti makanannya diantar ke meja kita pakai kereta gini, ada tutupannya, rapi sih. Berasanya lebih higienis lagi. Nah ini tadi pesanan aku pesan yang campur spesial. Isinya ada daging ayam, 4 macam ikan, dan bagian-bagian ikan lainnya. Sebutannya bubur, tapi ini bukan bubur beneran ya, cuma nasinya masukin ke dalam kuah. Kuahnya walaupun bening, tapi dia nggak hambar, ada gurih, manis, seger, sama sekali nggak amis. Dan kalau kalian suka pedes, bisa cocolin sambal. Sambalnya tipe yang ada asam-asamnya. Semua daging ikannya tuh halus, aku nggak bisa bandingin sih ini daging ikan yang mana. Dan bagian ikan lainnya tuh teksturnya beda-beda ya. Ada kulit yang agak kenyal-kenyal, ada yang potongan tebelnya, aku nggak tahu bagian apa ya. Tapi ini enak, dia kayak jelly dan semuanya itu nggak ada yang amis. Bakso ikan kuahnya sama, dia bakso ikannya kecil-kecil tapi dia bouncy. Ini aku spill daftar harganya. Bubur ikan Ahyan di Pontianak. Cobain jualannya TikTokers lagi. Kali ini dari Esther Lita. Nah, aku tuh udah sering lihat konten masak-masaknya. Akhirnya kesampaian juga cobain masakan beliau. Ini satu box harganya 65.000. Dapat 3 ayam kayak gini, ayam kipas. 3 sama sambal bawang 1 botol. Nah, ini guys ayamnya. Jadi ini tuh dia paha bawah. Jadi sebetulnya ada 3 paha bawah. Terus dipotong kayak kipas gini. Coba. Kriuk. Guys, kelihatan ya. Itu bumbu marinasinya tuh. Kuning-kuning gitu. Tepungnya garing. Kita lihat daging dalamnya. Ini kulitnya. Terus dagingnya tuh. Langsung aja sambalnya tuh. Wow. Sambalnya pedes loh. Terus bawang putihnya tuh berasa gitu loh. Mantep sih pakai sambal. Tuh, dia tuh rawit merah gitu loh. Jadi gereng. Yang suka pedas boleh coba sih. Ayam kipas Kak Esther Lita. Balik lagi ke City Plaza Jatinegara, ada jajanan viral yang bagian kedua. Segala macam yang jumbo-jumbo ada di sini. Ada keju jumbo. Aku pesen ya pakai makaroni. Ada keju jumbo yang harganya belasan juta. Ini kayak di resto-resto mewah. Makaroni pakai keju belasan juta. Harus smoky soalnya di touch. Lalu Kiola mac and cheese. Mau jajan ala Korea. Di sini ada odeng jumbo dengan isian macem-macem. Odeng jumbo. Dalamnya mozzarella. Dia teksturnya kenyal dan berasa ikan, cocok sama mozzarella. Sekarang mau cobain sate raksasa montong chicken. Sate ayam super jumbo, ukurannya tuh besar-besar dan sudah dimarinasi, jadi udah berbumbu. Jumbonya tuh bener-bener jumbo, bukan kaleng-kaleng, beneran sebesar ini. Full daging, full bumbu, manis, gurih. Tentu aja ada empe-empe muka, empe-empe terjumbo semuka bumi. Kriuknya nggak ada tandingan. Cumi jumbo juga ada. Banyak yang udah tahu lah ya, cumi bunting jumbo viral dari Sumatera Rasa. Empuk banget, udah bunting jumbo lagi. Capek juga ada yang jumbo di Lauyo. Makan di mana lagi sebesar ini? Cakwenya tuh empuk, gurih, renyah. Dessertnya Cehun Tiao viral. Ini tuh dessert khas Pontianak yang kemarin tuh jadi viral di Jakarta. Biasa tuh adanya di Kerendang jauh ya. Sekarang kalian bisa cobain di Jatinegara. Bagian yang paling favorit tuh ini bongkonya. Cus buruan aja mampir ke jajanan viral di Atrium City Plaza Jatinegara. Sampai 31 Agustus ya. Oleh-oleh wajib kalau ke Surabaya, best brulee cake.
Ini aku udah pernah review ya, jadi aku tahu ini tuh enak. Ini kayaknya terenak di Indonesia. Toeng-toeng. Lapisan atasnya tuh lembut banget ya. Rotinya super fluffy. Atasnya tuh cream cheese lumer-lumer. Ini tuh biasanya pada rebutan loh. Sehari bisa laku 200 sampai 300 box. Yang tadi tuh aku makannya hangat-hangat, tapi sebetulnya kalau kamu makan dingin juga enak. Nah, ini yang rasa pandan. Jadi di bawahnya cake-nya tuh pandan. Kalau dingin dia agak padat ya cream cheese-nya ya. Enak loh, aku suka yang dingin nih. Pandannya tuh harum, nggak terlalu manis jadi pas banget. Dan cheese-nya tuh gurih-gurih creamy gitu loh. Must try. Kalau kamu mau coba-cobain rasanya ada yang mix juga. Ini ada 4 rasa. Ada original, ada coklat, ada pandan sama matcha. Oh, yang matcha gini, dia ada lapisan matchanya juga. Yang suka coklat-coklatan, nih ada yang coklat juga. Cream cheese-nya enak. Terus yang terkenal juga nih, mereka punya cookies sandwich. Ini aku juga udah coba, pokoknya ini enak. Mirip banget sama oleh-oleh yang Jepang itu loh, yang gambar sapi itu loh. Rapi banget, dibungkusin satu-satu. Ini packagingnya cakep nih, ini cocok buat gift. Ini sih rapi banget tuh. Kalian kalau penasaran sama oleh-oleh Jepang yang ngetop itu, kalian cobain ini aja. Rasanya mirip. Nggak kalah ini, nggak kalah. Lebih murah, isinya lebih banyak lagi. Ini bener-bener Surabaya Pride nih ya. Nichi-nichi. Ingat kalau ke Surabaya, mesti beli.